أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Maka beda dengan hafaz, kasrah, tanwin, khabithatini jetusat. Adapun qiraah al-Kisai persis sama dengan qiraah al-Wars, khabithatinu jetusat. Maka ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga juga ucapan qaror, namun perlu diketahui qiraah al-Kisai dengan qiraah hafaz saling bertolak belakang tentang permasalahan qaror. Adapun qiraah hafaz maka dia fathah beserta jumhur. Malaha min qaror, fathah. Qaror, fathah. Adapun qiraah al-Kisai dipalingkan dengan imalah al-kubra, mendekati kepada kasroh, ditekan 75% ataupun sudut elevasinya 75, condong kepada kasroh, kepada 90 derajat atau condong kepada 0, berarti 15 derajat, 10 derajat seperti itu. Maka dia dibaca malaha min qarir. Adapun qiraah Wars maka dia taklil, dan dulu pernah kita memberikan taklil seperti apa contohnya? Huda misalnya. Bil huda, maka lihat contoh huda. Lihat 3 qiraah di sini huda misalnya. Bil huda seperti di Al-Baqarah ataupun di dalam ayat ini huda. Maka asalnya qiraah Hafs an Asim fathah, huda, huda, bil huda, ini fathah maknanya. Adapun qiraah al-Kisai al-imalah al-kubra diturunkan menjadi 10 sudut elevasi ataupun 15 sudut elevasi yang harusnya 90, fathah, bil huda menjadi bil hude ataupun hude, bil hude, hude. Adapun qiraah Wars dinamakan at-taklil, maknanya imalah, maknanya condong, imalah sama condong, namun dia itu taklil. Taklil maknanya tidak sampai mendekati kepada kasroh seperti imalah al-kubra. Idan huna yusamma taklil, sedikit condongnya. Taklil bermakna sedikit, dinamakan al-imalah as-sughra. Maka al-imalah as-sughra bagaimana dibacanya? Kalau kita hitung, dia sudut elevasinya, kalau tadi fathah 90 dari kosong 0 ke 90, maka taklil maknanya dia 60 derajat. Sudut elevasinya lebih dari setengah, 60 derajat. Bukan 45 tetapi 50-60 derajat. Maka bagaimana bacanya? Kalau tadi fathah qiraah hafaz bil huda ataupun huda, maka di sini al-Kisai qiraahnya yang imalah kubra hude bil hude, maka qiraah Wars bil hude, hude. Jadi beda huda, hude, hude. Beda bil hude, bil huda, bil hude. Beda ya. Maka di sini kalau antum belajar qiraat, kelihatan bahwa ini qiraah Arab. Hude, hude, huda dan sebagainya. Begitupun di sini qaror. Maka qaror di fathah malaha min qaror. Al-imalah al-kubra al-Kisai malaha min qarir. Adapun qiraah Wars
imalahnya sugro, hampir sama, qoror, qarir, malaha min qarir, seperti itu. Maka inilah dari 3 perbedaan qiraah Hafs dan qiraah Al-Kisai dan qiraah Wars. Bisa dibedakan 3 qiraah, dibaca satu. Kita coba. Maka qiraah Hafs, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Sekarang mau apa dulu? Al-Kisai dulu apa Wars dulu? Hah? Wars dulu? Enggak, Kisai dulu? Kisai dulu biar tertib tadi. Kan kita kasih Kisai yang kedua. Maka Al-Kisai dengan waqaf di khabithah. Wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithatin nujtussat min fawqil ard ma laha min qarir. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah Wars, sama dibaca sambung, maka tidak ada al-imalah kubra di khabithah. Wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin nujtussat min fawqil ard. Bedanya fawqil ard. Bedanya dengan Al-Kisai fawqil ard, bedanya dengan Hafs fawqil ard. Di sini min fawqil ard. Dan bedanya dari ketiga juga malaha min qarar. Beda apa tidak? Min qarar, min qarar, min qarar. Beda. Alhamdulillah. Maka ini 3 qiraah yang bisa kita berikan. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir Al-Ma'ani. Selesai dari i'rab. Maka tafsir Ma'ani di sini seperti biasa kita memberikan tafsir dari salaf. Tidak banyak tafsir-tafsir dari makna-makna kita sendiri. Dikembalikan kepada tafsir as-salaf. Maka telah sahha tafsir ayat ini dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, wa masalu kalimatin khabithatin wa hiya asyirk. Maka di pelajaran yang lalu dipermisalkan masalu kalimatin thayyibatin dengan kalimatu tauhid. Maka di sini kalimatu syirk wal kufur. Wa masalu kalimatin khabithah, permisalan dari kalimat yang buruk, kalimat kesyirikan. Wa hiya asyirku. Kasajaratin khabithah, yakni al-kafir, seperti pohon yang buruk, seperti orang kafir, orang musyrik. Ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Maka berkata Ibnu Abbas, asyirku laisa lahu aslun. Maka bagaikan kesyirikan yang tidak ada asalnya. Ya'khudhu bihil kafir wala burhan. Wala yaqbalullahu ma'asyirk amala. Maka orang ini dengan kekufurannya tidak ada hujjah. Dan Allah tidak menerima dari seluruh amal-amalnya. Maka ini tafsir Ibnu Abbas dari jalan ma'ruf an Abdullah bin Saleh an Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas. Maka sanadnya dhaif dari dua sebab. Abdullah bin Saleh dia adalah Katibul Laits. Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits. Dia sebetulnya rawi yang thiqah. Namun di ilmi mustalahil hadis bisa jadi rawi yang thiqah dan tidak bisa menjaga kitabnya. Kitabnya itu dimasuki oleh tulisan-tulisan yang bukan dari asalnya dia, maka didhaifkan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban serta Imam Ibnu Khuzaimah, gurunya Imam Ibnu Hibban, bahwa dulu Katibul Laits
Abdullah bin Saleh dihasadi oleh manusia. Mahsud. Limada mahsud? Li'anna huwa katib al-Laits. Man huwa katib al-Laits? Katib sekretaris, sekreter. Al-Laits huwa man? Laits ibnu Sa'ad, imam muhaddis fi zamanihi fi Misr. Abdullah bin Saleh juga min ulama ahli Misr. Fahakada kullu tulabil ilm. Setiap penuntut ilmu, misalnya dulu ada orang yang setiap hari duduk di sebelah kanan Syekh Mukbil. Dia dipercayakan untuk mentasjil, merekam ucapan-ucapan Imam Mukbil. Maka ada yang iri kepadanya, ada yang wah orang ini jadi naik daun. Dia dipercayakan merekam ucapan Imam Mukbil muhaddis. Ucapannya ke seluruh dunia. Hasil dari rekaman dia bla bla bla. Maka seperti itu. Mending ini hanya sekedar merekam. Semua orang bisa. Hada katibul laits la huwa yajlis ma'ahu wa yaktub minhu. Maka dia duduk selalu mulazamah. Wa katibul laits min aktsari mulazamatan li Laits ibn Sa'ad. Karena dinamakan sekreter, maka dia orang yang paling banyak duduk seperti antum di sini. Terus menerus belajar dengan saya. Semua pelajaran-pelajaran saya ada daftar, Masya Allah 20 buku apa 30 buku. Semuanya pelajaran tafsir, pelajaran nahwu, pelajaran. Maka mudah-mudahan umur kita panjang. Mungkin sepeninggal saya semua yang kita ajari ada. Dan sekarang alhamdulillah ada YouTube. Semua kajian kita transparan, semuanya ada di YouTube. Maka Katibus Sa'id banyak. Alhasil seperti itu Katibul Laits. Orang iri karena Laits ibnu Sa'ad jika meninggal imam besar, imam agung di zamannya. Kalau Laits ibnu Sa'ad meninggal, siapa yang akan menjadi rujukan coba? Ya Katibul Laits, sekretaris Laits, kitabnya akan membahana. Kitabnya akan dicari. Mana kitabnya Laits ibnu Sa'ad? Itu masih ditulis oleh Katibul Laits. Ayo cepat ditulis, diminta hadisnya. Kalau di zaman dulu tidak ada percetakan, gampang. Katibul Laits sudah selesai nulisnya, semua dinukil dari Laits ibnu Sa'ad, sudah. Mana minta dicetak, minta difotokopi. Itu zaman sekarang. Zaman dulu dinasakh, ditulis ulang, ditranskrip. Maka Katibul Laits akan duduk seperti syekhnya Laits ibnu Sa'ad. Hadis pertama, haddatsana Laits, haddatsana fulan an Abi Hurairah anin Nabi. Satu. Hadis kedua. Jadi dia terkenal. Jadi rujukan muhaddisin Mesir. Maka setiap manusia tidak ada yang sempurna. Maka tadinya Katibul Laits sepeninggal Laits ibnu Sa'ad akan menjadi marja. Namun wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Bisa jadi manusia mencita-citakan, wallahu a'lam, kita tidak tahu apa yang di hatinya, niatnya ikhlas atau tidak dan sebagainya. Maka begitulah keadaan manusia. Seperti Syekh Al-Albani, imam muhaddis. Maka mereka yang merekam pelajaran semua Syekh Al-Albani seperti silsilah Huda wan Nur, itu nanti kasetnya akan boom. Meninggal Syekh Al-Albani, mana kaset silsilah Huda wan Nur? Pelajaran Syekh Al-Albani terus setiap hari. Siapa yang merekam? Seperti itu. Dan begitu pun di mana-mana. Maka ada yang di situ merekam niatnya ikhlas karena Allah, ada yang memang merekam tujuannya untuk wallahu alam bisnis agar nanti meninggal Syekh dicari kasetnya, dihargakan, royaltinya berapa ribu dolar. Banyak niat manusia. Wallahu alam. Katibul Laits dia bisa akan menjadi marja setelah meninggalnya Laits ibnu Sa'ad. Namun setelah meninggal Laits ibnu Sa'ad, tentunya di waktu-waktu pertama pada datang kepada Katibul Laits. Di saat mulai manusia meriwayatkan dari Katibul Laits dan yang meriwayatkan dari Katibul Laits orang-orang besar. Sekarang Laits ibnu Sa'ad tabaqah keberapa? Ketujuh. Min ru'us itba' at-tabi'in. Berarti dari muridnya siapa? Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawayh, Yahya ibnu Ma'in.
kemudian Abu Zur'ah, Abu Hatim misalnya. Maka Abdul Razak juga, imam-imam yang lain mungkin mengambil dari Katibul Laits untuk mengambil hadis Laits ibnu Sa'ad yang agung. Maka setelah dibaca hadisnya, banyak keganjilan. Aku kok mengetahui hadis ini bukan dari jalan Laits ibnu Sa'ad. Hadisnya kok aneh dari Katibul Laits. Banyak keanehan. Akhirnya setelah itu mulailah orang meninggalkannya. Wah, ini kacau parah nih bedanya. Jauh. Diriwayatkan dari Imam Malik, selain dari Laits ibnu Sa'ad, siapa teman-temannya Laits yang setaraf? Imam Syu'bah. Ada murid-muridnya Syu'bah. Hadisnya ma'ruf. Lafaz ini dari Abi Hurairah, dari Syu'bah, dari fulan, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Lafaznya ma'ruf. Datang ke Katibul Laits hadis ini. Dari Laits ibnu Sa'ad, dari gurunya Syu'bah, dari Abi Hurairah, lafaznya lain. Aneh semua manusia. Akhirnya mulai berkurang. Bahkan mereka tidak hanya sekadar mulai berkurang saja, juga mencela Katibul Laits. Ada yang menuduh bahwa dia pemalsu hadis. Hadisnya aneh sekali. Tidak ada hadis di dunia kecuali dari Katibul Laits. Dari Laits ini tidak ada. Para ulama semua berputar-putar dunia. Hadis Abi Hurairah yang datang dari selain Laits ibnu Sa'ad malah berbeda dengan hadisnya Laits ibnu Sa'ad dari Katibul Laits. Dan murid-muridnya yang dulu belajar dengan Laits ibnu Sa'ad berbeda tulisannya dengan Katibul Laits.